Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan tentang hubungan industrial, ya, tentang hubungan industrial, di mana dalam hal hubungan industrial ini ada karakter yang apa namanya, yang mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Jadi dalam hal karakter ini memang sering terjadi perselisihan dalam perusahaan yang menjadi sesuatu yang amat mengganggu dalam kegiatan operasional perusahaan, ya. Jadi banyak hal yang selalu menjadi pemicu permasalahan, ya, antara karyawan maupun dengan perusahaan, ya. Jadi dari situ perlunya suatu proses mediasi yang dilakukan agar yang namanya eh, permasalahan atau perselisihan itu dapat diredam, ya. Nah, proses inilah yang kemudian disebut sebagai hubungan industrial, ya. Jadi hubungan di antara apa namanya itu berbagai pihak yang berkepentingan, ya, yang di dalam suatu perusahaan maupun di luar perusahaan itu diatur dalam sistem pengaturan kerja, ya, pengaturan kerja yang dapat disebut dengan hubungan industrial. Nah, hubungan di antara berbagai pihak dalam hubungan industrial tersebut itu ada namanya pengusaha, ya. Ada pekerja, ada pemerintah, dan juga ada masyarakat. Ya, masyarakat sekitar tempat perusahaan itu, ya. Jadi dalam istilah hubungan industrial itu juga bisa disebut dengan labor relation, ya, atau hubungan perburuan, ya. Sebelum hukum ketenagakerjaan itu sebutannya adalah hukum perburuhan, ya. Jadi istilah hubungan perburuan sendiri ini memberi kesan yang sempit, ya, seakan-akan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha maupun dengan pekerja, ya. Namun seperti saya sampaikan tadi, seiring berkembangnya zaman, bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha ini menyangkut aspek yang luas, ya. Jadi hubungan industrial itu membahas hubungan individu, kelompok maupun organisasi, ya. Nah, dalam hubungan industrial tersebut juga tidak terbatas hanya pada hubungan antara pekerja atau buruh maupun dengan pengusaha, tetapi juga di situ ada yang namanya campur tangan dari pemerintah, ya. Jadi hubungan industrial itu tidak hanya sekedar manajemen organisasi suatu perusahaan yang dijalankan oleh seorang manajer, ya, lalu menempatkan pekerja sebagai pihak yang selalu bisa diatur, ya. Namun juga hubungan industrial itu eh, meliputi fenomena baik di dalam maupun di luar tempat kerja, ya. Nah, di situ dari beberapa pengertian tentang hubungan industrial itu, ya, jadi merupakan apa, ya, bagian, ya, bidang pengetahuan dan praktik yang juga merupakan subjek untuk perubahan, ya. Jadi ada berbagai perdebatan seputar apakah hubungan industrial itu yang terlalu teoritis, ya, dan digeser dari perhatian pada kehidupan setiap hari di tempat kerja menjadi apa namanya relevan, ya, bagi praktisi dan pembuat kebijakan atau sebaliknya, ya. Nah, dari situ, ya, maka bisa apa, ya, bisa dikatakan bahwasanya hubungan industrial itu hubungan antara pelaku kegiatan proses produksi, proses produksi itu ada pekerja, ada pengusaha, ya, untuk menghasilkan sebuah barang maupun jasa sebagai hasil usaha tersebut, ya. Nah, di sini peran pemerintah itu adalah mengayomi dan apa, ya, memiliki kepentingan, ya, berkepentingan untuk
pembinaan ekonomi nasional ya. Jadi kalau bisa diperinci, pada dasarnya hubungan industrial itu meliputi hal-hal misalnya saja adanya pembentukan perjanjian kerja ya, atau perjanjian kerja bersama PKB ya, yang merupakan sebagai titik tolak adanya hubungan industrial tersebut ya, termasuk adanya kewajiban bagi pekerja maupun buruh untuk melakukan pekerjaannya pada apa namanya, pada suatu perintah ya, di bawah perintah pimpinan atau pengusaha ya, yang sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan dari pekerja atau buruh. Selain itu, kewajiban pengusaha ya itu membayar upah kepada buruh atau pekerja yang sekaligus merupakan hak pekerja ya. Hak pekerja, hak buruh atas upah ya. Nah, apabila termasuk di situ kita berbicara tentang bagaimana berakhirnya suatu hubungan industrial dan bagaimana cara perselisihan ya, cara perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan itu bagaimana caranya bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi hubungan industrial itu terbentuk dengan mengacu pada landasan falsafah bangsa dan negara ya, yang karena setiap bangsa dan negara itu tentu mempunyai falsafah yang berbeda ya, maka sistem hubungan industrialnya pun juga cenderung berbeda yang pasti ya, antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kalau di Indonesia, negara kita ya, di negara kita ini hubungan industrial itu merupakan hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam produksi barang dan ataupun jasa, itu terdiri dari unsur pengusaha, unsur pekerja atau buruh yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kalau kita undang-undang yang kita pakai tentang hukum ketenagakerjaan itu adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan, di mana pada pasal 1 angka 16 itu di dalam undang-undang itu hubungan industrial itu diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang apa namanya, yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya. Jadi kalau kita garis bawahi bahwasanya hubungan industrial ini merupakan suatu perangkat aturan tertentu yang mengatur antara hak dan kewajiban para pihak di dalam proses produksi suatu produk industri ya. Jadi ada kesinambungan dan keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja yang menjadi tujuan ya, tujuan yang hendak dicapai sehingga terjadi adanya harmonisasi ya, keharmonisan hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Jadi hubungan antara pekerja dengan pengusaha ini merupakan hubungan yang apa namanya, dikatakan hubungan yang saling membutuhkan ya, serta juga hubungan yang saling mengisi ya, mengisi antara satu dengan yang lainnya ya. Pengusaha tidak dapat melakukan usahanya jika tidak didukung oleh pekerja ya. Begitu pula dengan pekerja tidak akan dapat kesejahteraan tanpa adanya kegiatan usaha oleh pengusaha yang pada akhirnya tujuan hubungan industrial ini adalah untuk apa namanya, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan juga pengusaha ya. Kalau pengusahanya sejahtera juga diharapkan pekerjanya pun juga sejahtera ya. Nah, untuk mencapai produktivitas yang diinginkan, maka semua pihak yang terlibat dalam seluruh proses produksi itu, terutama pengusaha, itu perlu menciptakan sebuah lingkungan lingkungan kerja yang kondusif ya. Jadi kunci dari hubungan industrial yang dinamis dan aman itu adalah adanya komunikasi antara pekerja maupun dengan pengusaha.
atau begitu juga sebaliknya antara pengusaha dengan pekerja. Ya. Jadi ada faktor pendukung utama yaitu membangun komunikasi adalah interaksi. Ya. Interaksi yang positif antara pekerja dan pengusaha. Ya. Jika interaksi ini dapat dipelihara, tentu akan membantu pada menciptakan suasana saling pengertian, ya, pemahaman, termasuk juga menimbulkan trust, kepercayaan, ya, kepercayaan di antara para pihak sehingga akan menciptakan hubungan industrial yang damai di tempat kerja, tidak saling menonjolkan kepentingan masing-masing, ya. Nah, dilihat dari situ, maka bisa dikatakan karakteristik hubungan industrial itu yaitu adanya para pihak, ya. Para pihak yaitu bisa pekerja industri adalah pekerja kelompok. Ya, para pihak ini pada dasarnya adalah dua pihak antara pekerja maupun manajemen, ya, yang terlibat dalam proses menjalin hubungan industrial ini, ya. Sementara pemerintah itu hanya mengatur, ya, mengatur maupun menjaga agar hubungan industrial ini tetap berjalan dengan baik, ya. Sedangkan ada namanya proses interaktif, ya. Pekerjaan industrial biasanya melibatkan pembagian kerja. Jadi ada interaktif, ya. Jadi hubungan industrial itu timbul dari interaksi antara orang atau pihak yang berbeda, ya. Jadi mereka ini ada disebut pengawas, ada juga disebut serikat pekerja atau serikat buruh, dan juga ada APindo, Asosiasi Pengusaha, ya, Pengusaha Indonesia, APindo, ya. Jadi proses interaksi ini terjadi antara pengawas dan pekerja, supervisor dan anggota kelompok, ya, pimpinan dan tentu dengan pimpinan perusahaan maupun pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh atau federasi namanya, ya. Ada serikat buruh, ada federasi, ya. Dan yang ketiga tentu ada komunikasi, ya, pekerjaan dilaksanakan dengan pengawasan, ya. Jadi hubungan industrial ini adalah proses komunikasi dua arah di mana satu pihak ini memberikan rangsangan, pihak lain menanggapi rangsangan tersebut, ya. Jadi transaksi yang terjadi, ya, melalui mekanisme tersebut bisa komplementer, ya, atau silang. Ya, semakin banyak transaksi pelengkap, semakin baik situasi hubungan industrialnya, ya. Termasuk ada praktek HRM, ya, sistem perencanaan, ya. Pekerjaan industrial ini biasanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan, ya, sudah barang tentu, ya. Lalu ada namanya pendekatan untuk hubungan industrial, termasuk di situ ada namanya intervensi dari negara, ya. Dari negara ini juga perlu memainkan peran penting untuk mempengaruhi situasi hubungan industrial melalui kegiatannya sebagai fasilitator, ya. Sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai konselor, ya, bagi kedua belah pihak, ya, antara pengusaha maupun dengan pekerja, ya, agar tercipta hubungan industrial yang harmonis tentunya, ya. Itu ada peran dari manajerial maupun dari serikat pekerja, ya. Termasuk bagaimana bisa menciptakan iklim organisasi yang menyenangkan dan kondusif, ya, agar pekerja ini juga merasa betah, ya, lalu bisa berinteraksi secara spontan, berkomunikasi dengan atasan tentang masalah-masalah mereka agar tidak mengganggu kinerja dalam perusahaan itu, ya, termasuk kesulitan mereka secara langsung dan bagaimana cara mendekatinya, ya, bertukar pikiran, bertukar pandangan, ya. Ini sehubungan dengan pekerjaan tentunya, ya. Jadi perubahan desain pekerjaan, pengenalan sistem operasi, ya, kadang-kala kan perusahaan itu juga melakukan perubahan dalam sistem perusahaannya, ya. Nah, ini yang perlu dilakukan dalam komunikasi yang baik dengan pekerjanya, ya. Tentu di mana harapannya hasil dari hubungan industrial itu
ya bisa tercermin dalam bentuk produksi, ya baik dalam kuantitas maupun kualitas, termasuk di dalamnya adalah bentuk layanan, ya layanan, ya termasuk hari kerja yang hilang, pemborosan, termasuk bagaimana tingkat kecelakaan dalam perusahaan itu, misalnya perusahaan produksi, ya lalu produktivitas dari karyawan seperti apa, ya lalu tingkat perputaran karyawan ini juga diperlukan, ya seperti yang poin nomor berapa, nomor 2, ya pekerjaan istilah biasanya melibatkan pembagian kerja, ya ini rolling, ya namanya rolling, ya termasuk bagaimana tingkat ketidakhadiran dari pekerja itu, ya ini juga menjadi sebuah apa namanya pengawasan, ya, bentuk pengawasan dari suatu perusahaan tersebut, ya lalu ada juga bagaimana apa bentuk negosiasi yang dilakukan. Nah dari situ maka perusahaan pun juga apa ya bisa dikatakan perusahaan itu memetakan bagaimana pengembangan kompetensi. Ya, jadi hubungan industrial yang sehat itu juga membantu mengembangkan keterampilan. Ya, ada job training, ya keterampilan, pengetahuan, lalu kemampuan bakat dan mengubah sikap dari persepsi pekerja ini untuk memungkinkan mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif atau namanya itu proses dalam perundingan, ya. Jadi bagaimana berunding yang baik apabila ada terjadi perselisihan, ya. Tidak hanya langsung ujuk-ujuk mengadakan aksi besar-besaran, ya. Bagaimana membangun komunikasi dulu, ya, agar sumbatan-sumbatan komunikasi ini bisa terbuka. Ya. Nah, kalau aksi besar-besaran itu biasanya ada saluran komunikasi yang terputus, yang tersumbat, ya. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan saluran-saluran komunikasi yang tersumbat itu agar tidak terjadi gelombang aksi yang besar, ya. Itu caranya. Nah, dari situ maka bisa dikatakan unsurnya bisa dicek dulu, ya, dicek sendiri unsur bagaimana tujuannya juga, ya. Jadi ada apa namanya ciri-ciri, ya, ciri-ciri hubungan industrial itu, ya itu mengakui dan meyakini bahwa pekerja itu bukan hanya sekedar mencari nafkah saja, ya melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara sebagai bentuk pengabdian, ya tidak hanya dalam hal mencari nafkah saja, nafkah, ya. Tuh lalu ada juga lupa jadi kecil ini tabelnya, ya lalu ada apa namanya pekerja itu bukan hanya apa ya melihatnya sebagai bentuk faktor produksi saja, ya melainkan juga pekerja itu perlu dipandang sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya, ya. Nah, kadangkala ya dalam perusahaan itu demi mengejar target produksi berapa gitu, ya. Jadi pekerjanya ini tenaganya itu diforsir, ya dengan lembur. Nah, dengan lembur, misalnya lembur kalau pulang kerja standarnya jam 4, ya. Sedangkan lemburnya kadangkala sampai jam 7 atau jam 9. Paginya harus kembali lagi. Nah, di situ kan tidak apa ya namanya ya. Tenaga pekerjanya seperti dikuras, ya. Karena pagi harus kembali lagi bekerja, ya, untuk produksi. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana pekerja itu dipandang sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya, ya, tidak diperlakukan semena-mena, ya, termasuk juga melihat antara pekerja dan pengusaha itu bukan bukan mempunyai bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, ya, melainkan juga mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Jadi ada saling mendukung, ya, saling mendukung, saling melengkapi untuk kemajuan perusahaan, ya, saling memiliki di situ.
Nah, di samping itu ada di mana setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ini harus disesuaikan dengan jalan musyawarah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat ya, tentu dilakukan dengan cara kekeluargaan ya, seperti yang menjadi sebuah ciri khas bangsa Indonesia ya, mencapai musyawarah untuk mencapai mufakat yang ditempuh dengan cara kekeluargaan ya. Lalu juga yang berikutnya adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ya. Tentu adalah adanya hak dan kewajiban itu didasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan. Jadi tidak berat sebelah atau ringan sebelah ya. Jadi harus sesuai ya dengan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, mungkin dari sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.